Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengubah aturan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT. Manfaat JHT hanya bisa dicairkan pada saat peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah berumur 56 tahun. Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Aturan yang ditandatangani pada 4 Februari 2022 mencabut aturan lama. Adapun manfaat JHT dapat diberikan kepada peserta yang sudah mencapai usia pensiun maupun peserta yang berhenti bekerja, baik itu mengundurkan diri atau terkena PHK. Pada peraturan sebelumnya, manfaat JHT bisa dibayarkan tanpa batas usia, langsung secara tunai dan sekaligus oleh BPJS Ketenagakerjaan setelah melewati masa tunggu 1 bulan terhitung sejak pengunduran diri dari pekerjaan atau terkena PHK. Beberapa pihak meminta pemerintah, khususnya Kemenaker, mencari opsi yang lebih memungkinkan. Mereka meminta Kemenaker mencabut Permenaker itu karena dianggap merugikan pekerja. Tim Liputan, Berita 1. Penetapan pembayaran jaminan hari tua atau JHT BPJS Ketenagakerjaan pada usia 56 tahun menjadi kisruh. Banyak orang menilai kebijakan ini tak berpihak pada pekerja. Namun pengamat menyebut bahwa ini merupakan kebijakan yang baik. Namun penjelasan yang kurang lengkap menimbulkan protes di masyarakat. Untuk membahas hal ini sudah terhubung melalui telekonferensi Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan dan pengamat ekonomi Universitas Airlangga. Ada Ibu Indah Anggoro Putri dan juga Mbak Rahma Gafni. Selamat siang Bu Indah, Mbak Rahma apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah baik. Selamat siang Mbak Indah, Mbak Anggita. Terima kasih sudah bergabung bersama kami siang ini. Saya ingin ke Ibu Indah dulu. Ibu Indah, ini masyarakat bertanya-tanya apa sebenarnya landasan pemerintah mengeluarkan aturan pencairan JHT di usia 56 tahun? Ya, terima kasih. Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT. Sebenarnya ini adalah suatu peraturan menteri yang sifatnya lebih teknis tapi tidak berdiri sendiri karena Permenaker ini merupakan amanat dari peraturan yang lebih tinggi di atasnya, yaitu PP nomor 60 tahun 2015 khususnya pasal 26 dan juga PP nomor 46 tahun 2015. Nah, kedua PP ini sebenarnya bicara mengenai SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional ya. Nah, SJSN ini yang PP tersebut tadi saya sebut, di atasnya lagi ada Undang-Undang nomor 40 tahun 2004. Jadi sekali lagi Permenaker ini adalah amanat dari aturan yang lebih tinggi dan memang diterbitkan dengan mempertimbangkan perkembangan di bidang perlindungan sosial serta untuk mengoptimalkan manfaat dari hari tua itu sendiri. JHT kan jaminan hari tua, bukan jaminan hari muda. Jadi memang untuk memastikan security seorang pekerja atau buruh, keamanan, kenyamanan seorang pekerja buruh ketika dia atau beliau memasuki masa tua yaitu 56 tahun, ketika buruh atau pekerja kita semua sudah dianggap ya tidak begitu produktif lagi, tidak memiliki daya saing yang tinggi, maka harus ada social security-nya, itu namanya jaminan hari tua. Dan yang kedua adalah untuk menyambut kehadiran satu produk jaminan sosial yang begitu keren, yaitu namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Ini khusus untuk para korban PHK. Demikian, Mbak. Baik, nah ini diamanatkan menurut undang-undang bahwa agar ada safety net begitu ketika masyarakat sudah memasuki hari tua dan akan pensiun. Nah, bagaimana dengan karyawan yang memutuskan untuk mengundurkan diri sebelum masa pensiun itu, Bu? Apakah mereka tetap tidak akan bisa mencairkan jaminannya mereka itu? Mungkin saja dibutuhkan untuk melakukan berwirausaha begitu untuk mencari mata pencarian lain. Ya, kalau seseorang ter-PHK sebelum usia 56 tahun, dia bisa ngeklaim JHT. Jadi tidak benar juga sih narasi yang mengatakan bahwa Permenaker 2 2022 ini hanya bisa diambil manfaatnya hanya umur 56, sebelumnya nggak bisa. Tetap bisa, tetap bisa. Kalau seorang ter-PHK, dia bisa mengambil atau cacat. Kalau cacat total, kematian jelas total ya, bisa diambil walaupun sebelum 56. Tapi kalau ter-PHK ini bisa diambil
yaitu 30% untuk perumahan, entah dia melanjutkan kredit, ya misalnya dia PHK kan dia nggak ada uang lagi untuk nggak ada income, dia bisa ngambil 30% ini atau uang muka perumahan. Kemudian 10% juga bisa diklaim untuk manfaat lainnya, uang cash, misalnya untuk bayar sekolah anak dan sebagainya. Nah sisanya saldonya nanti memang usia 56 tahun gitu. Sekarang pertanyaannya kalau orang ter-PHK, kemudian dia mau wirausaha kan, mau bekerja, buka usaha baru. Nah dia juga masih bisa ngeklaim yang tadi, yang 30%, lalu yang 10%. Dia juga dua-duanya tadi bisa ikut JKP ya, jaminan kehilangan pekerjaan, yang sebentar lagi launching. Nah tapi yang wirausaha ini jangan terus, oh berarti saya nggak ada tambahan modal dong, karena saya nggak bisa ngambil dari JHT uang sepenuhnya dengan adanya permen ini. Kan ada skema, jawabannya ada skema bantuan-bantuan lain untuk wirausaha. Yaitu misalnya di Naker sendiri, Kemnaker ada namanya program TKM, Tenaga Kerja Mandiri. Yang tahun lalu saja, 2021, kami memberikan sebesar 171 paket program Tenaga Kerja Mandiri buat para wirausahawan yang berasal dari pengurus-pengurus serikat pekerja. 171, bayangkan, itu paket ya, 171 paket nih. Kemudian di Kementerian UKM ada juga bantuan modal, ada nanti BLK UKM dan sebagainya. Jadi sudah ada untuk yang UKM. Hanya masalahnya masyarakat mungkin kebiasaan kalau PHK langsung dapat ngeklaim JHT langsung diambil semua. Dan jangan lupa untuk seseorang yang ter-PHK jangan hanya mengandalkan JHT ataupun JKP sekalipun. Ada hak dia yang lebih besar dan lebih hakiki sifatnya, yaitu pesangon. Sangon, uang pisah, bahkan kalau perusahaannya bagus ada bonus dan sebagainya. Itu tuh hak yang melekat yang tidak boleh dilupakan, dan pengusaha pun jangan mengambil euforia ribut JHT ini dengan melupakan kewajibannya membayar pesangon-pesangon bagi para pekerja yang ter-PHK. Demikian, Mbak. Baik, saya ingin ke Mbak Rahma. Mbak Rahma, tanggapan Anda dengan adanya kebijakan ini seperti apa? Terima kasih Mbak Gita, terima kasih Bu Indah. Ya. Hemat saya sebenarnya tujuan dari JHT ini kan bagus ya, tujuan pemerintah itu sangat bagus. Adalah bagaimana para pekerja ini nanti ketika masa tua dia akan mempunyai suatu nilai ekonomi yang cukup. Sehingga nanti masa tuanya nggak repot, masih ada dana cadangan gitu. Cuma di sini permasalahannya, kesannya Permen Naker ini kesannya terburu-buru gitu. Artinya harusnya secara detail dijelaskan hak-hak daripada penerima JHT ini nanti. Artinya ketika dia nanti kena PHK yang sudah diperbolehkan untuk mengambil itu berapa, sudah jelas tadi Bu Indah sudah jelaskan bahwa sekitar 10%, dan kalau misalnya mau untuk perumahan itu 30%. Namun di sini yang kurang paham, artinya masyarakat awam ini masih agak rancu dengan peraturan Menteri Permenaker ini adalah hak mereka yang nantinya apabila dia kena PHK, apabila nanti dia misalnya bekerja di tempat yang lain, apakah sistem itu terkonek dengan tempat yang dia diterima bekerja yang baru. Nah, karena nanti ketika dia misalnya tidak terkoneksi dengan sistem, maka dia nanti kan akan dipotong lagi gajinya untuk membayar JHT ini lagi. Karena kan tidak hanya ada JHT, ada JP, ada jaminan pensiun, ada JHT. Nah, ini kalau saya total itu cukup, karena kalau JHT itu 3,7% plus 2%. Kalau JP itu adalah 2% yang membayar itu adalah si pemberi kerja, 1%-nya adalah yang mempunyai pekerjaan, yang punya gaji. Artinya totally itu 6,7% untuk pekerja, untuk mengeluarkan uang setiap bulannya. Nah, ketika dia merasa di PHK dan dia bekerja lagi di tempat yang lain nanti misalnya, ini connect enggak? Apakah nanti dipotong lagi awal baru lagi kontraknya gitu? Kalau misalnya tidak terkoneksi, bagaimana yang sisa itu tadi yang berada di jaminan hari tua yang pertama di pekerjaan pertama? Nah, ini harus di-clearkan oleh pemerintah gitu ya. Dan yang kedua, bagi mereka yang berhenti di Indonesia, intinya di sini mencari pekerjaan di luar negeri yang tidak kembali lagi ke Indonesia,
Nah, ini apakah nanti pemerintah itu sudah jelas, sudah clear ahli waris yang harus mengambil? Karena jelas bahwa jaminan hari tua ini adalah investasi jangka panjang, bukan jangka pendek. Artinya di sini harus clear siapa ahli waris yang akan menerima. Dan kalau nanti misalnya ahli waris itu nanti saatnya jatuh tempo sudah bisa menerima, karena cara ngeklaimnya itu adalah by online dan juga syarat-syaratnya cukup rumit. Nah, saya khawatir orang awam yang pada umumnya pekerja-pekerja ini adalah lulusan SMP 60% di Indonesia, saya kira juga ahli warisnya ini agak kebingungan, karena mohon maaf ini tidak hanya terjadi di JHT aja. Di pegawai negeri pun taspen ketika kita pensiun untuk ngurus itu yang rumit. Tujuan pemerintah itu luar biasa sangat bagus, tapi eksekusi di lapangan itu kadang-kadang berbeda itu Mbak Anggita. Nah, ini yang memang perlu nanti Bu Indah direvisi secara detail hak dan kewajiban bagi para pekerja ini ketika dia nanti misalnya sudah menerima pekerjaan di tempat yang lain, bagaimana simpanan yang dia sudah simpan di pekerjaan semula. Nah, yang kedua nanti ketika dia akan menerima ahli waris yang bisa menerima itu siapa dan syarat-syaratnya apa. Kalau misalnya, mohon maaf ini, kadang-kadang ini kan sebenarnya JHT ini penempatan dana investasinya itu jangka panjang, bisa saja nanti direasuransikan gitu ya. Nah, ini kan jangka panjang. Nah, apakah mungkin nanti kalau misalnya ahli waris ini datang untuk mengurus langsung oke, langsung iya, langsung cair gitu. Biasanya itu tidak seindah dengan harapan pemerintah kalau ada yang di lapangan. Kalau harapan pemerintah, tujuan pemerintah ini sangat indah sekali. Tidak pernah ada tujuan pemerintah itu akan menjerumuskan rakyatnya. Semua adalah tujuannya adalah positif. Tapi di sini yang sangat tidak sesuai kadang-kadang ketika sudah terjadi di lapangan itu berbeda dengan keindahan-keindahan yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, di situ Mbak Anggita. Baik. Nah, ini harus clear, harus detail nanti. Permennya itu, permen Permenaker ini harus clear, harus detail. Kira-kira apa saja yang harus ini? Karena saya lihat Permenaker ini sangat sederhana sekali dan klaimnya agak rumit. Bagaimana kalau dibalik? Peraturannya itu detail, tapi ngeklaimnya itu sangat mudah karena kita berurusan dengan orang awam seperti itu. Oke, jadi memang menurut Mbak Rahma sendiri ada beberapa hal yang perlu direvisi ya agar nanti penerapannya di lapangan ini bisa ideal. Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk segera. Dana Jaminan Hari Tua atau JHT baru bisa diterima di usia 56 tahun kian tajam. Sebagian masyarakat menilai Permenaker itu praktis menyusahkan peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga perlu ditinjau lagi. Sementara masyarakat lain yang menilai Permenaker tersebut telah dibuat pemerintah dengan pertimbangan yang matang sehingga tidak merugikan pekerja. Kita simak opini masyarakat berikut ini. Sebenarnya sih harapan saya juga sebagai karyawan untuk pemerintah mengkaji ulang tentang kebijakan hal ini. Karena saya juga sebagai karyawan agak khawatir ya. Maksudnya kalau kita memangnya resign dari perusahaan, mungkin kita udah siap dengan finansial kita atau langkah ke depan kita itu mau apa. Itu kan udah lebih siap ya dibandingkan kalau kita misalnya buruknya itu kita kena PHK atau kita tidak diperpanjang kontrak kerja kita oleh perusahaan yang sedang kita bekerja. Itu kan sepertinya kita tuh salah satu harapan kita itu adalah dari uang JHT ya, saldo JHT kita itu. Entah kita nanti sebagai batu loncatan kita untuk buka usaha di rumah atau kebutuhan yang lainnya. Misalnya entah kita masih punya cicilan, kita tutupin dulu supaya kita nggak maksudnya bermasalah di kemudian hari gitu. Jadi ke depannya kita bisa langkah apa sih selanjutnya gitu. Atau kita buka usaha itu kan kita kayak batu loncatan kita untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi untuk ke depannya. Ya saya berharap sih pemerintah itu mengkaji ulang lah untuk kebijakan baru ini. Gitu aja sih Mbak. Kalau menurut saya sih kurang efektif ya, karena kan juga katanya kan tunggu 56 tahun ataupun juga kalau mau dicairkan tunggu beliaunya meninggal lalu diturunkan kepada hak warisnya ya.
Jadi jatuhnya ini kan kita kan juga yang setahu saya itu BPJS Kesehatan Ketenaga Kerjaan itu kan wajib ya, bukan kita yang ingin. Jadi menurut saya itu jadi kayak keinginan dari satu pihak aja gitu loh, tanpa ada persetujuan dari kedua belah pihak gitu sih menurut saya. Kalau menurut saya ya lebih efektif dan efisien karena jaminan tenaga sosial ini berpengaruh sama tenaga kerja Indonesia yang notabene kalau tenaga kerja itu bisa pindah kerja ya kan dari mungkin PT satu ke PT lain ya kan, karena apa, jaminan sosial ini sangat dibutuhkan bagi karyawan, lebih efektif dengan peraturan yang lama ya, dalam artian satu, masa aktif kerja itu bisa diambil dengan ketentuan 10% atau sampai 30% dengan persyaratan ada bahwa menyatakan masih karyawan di PT tersebut. Terus yang kedua, kalau kita udah resign pakai pakalareng harusnya sesuai peraturan yang pertama awal itu 5 tahun 1 bulan baru cair. Saya kira saya kurang setuju kalau Ya, kita lanjutkan perbincangan kita. Saya ke Ibu Indah dulu. Bu Indah, tadi kita dengarkan komentar dari masyarakat. Ada yang mengatakan peraturan ini efektif, ada juga yang bilang ini tidak efektif. Nah, ini kalau kita lihat Bu, perkembangan dari masa pandemi ini, banyak yang terkena PHK dan koreksi jika saya salah dari penjelasan Bu Indah tadi, mereka yang sudah di PHK ini bisa mencairkan JHT-nya sebesar 30% sebulan setelah mereka diputuskan hubungan kerjanya. Nah, ini nominal sisanya, jika katakanlah ada yang di PHK tahun ini dan dia membutuhkan waktu untuk selama 20 tahun, baru dia mencapai usia 56 tahun dan bisa mencairkan JHT secara keseluruhan. Nominal sisanya itu apakah akan berkembang atau tetap berada pada nominal yang sama, Bu? Karena kalau kita melihat ini kan ada inflasi, jika tidak berkembang artinya nilai besaran nominal sisa itu sudah tidak ada artinya lagi dong, Bu, begitu di 20 tahun ke depan, atau bagaimana? Ada artinya, Mbak. Saya mau menanggapi tadi dari Mbak Rahma, terima kasih perhatiannya. Jadi peraturan Menteri Tenagakerjaan nomor 2 tahun 2022 ini memang sifatnya tidak terlalu detail mengatur syarat-syarat teknis dan administrasi serta tahapannya. Itu nanti akan diatur dalam peraturan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Karena kan BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek sebagai eksekutor sekaligus operator sekaligus yang mengelola uang-uang pekerja yang diiurkan ke JHT, JP, JKK, JKM. Jadi memang nanti akan diikuti dengan peraturan Dirut BPJS Ketenagakerjaan. Ini biasa terjadi di jaminan-jaminan sosial lainnya. Setelah ada Permenaker pasti diikuti dengan peraturan Direktur BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian concern mengenai bisa nggak nanti kalau orang PHK lalu bagaimana? Nah, jadi bagusnya dari Permenaker 2 ini kalau sudah di PHK, misalnya dia ngeklaim 30 rumah 10% lain-lain, lalu dia dapat pekerjaan lagi, maka masa iurnya itu kehitung terus, tidak riset. Jadi kalau tadi syaratnya kan 10 tahun tuh ke PHK misalnya ke tahun ke-11, dia ngeklaim 30%, 11%, lalu dia dapat kerjaan lagi, maka masa iurnya adalah kehitung lagi, lanjut 11 dan sebagainya. Nah, ini bisa dilihat di mana? Bisa dilihat di aplikasi aplikasi JMO, aplikasi Jamsostek Mobile. Itu bisa dilihat dari Android. Dari mobile phone Android bisa dilihat berapa saldo dan syarat-syarat teknis seperti apa. Kemudian tadi concern Mbak Rama mengenai kadang ribet gitu ya. Ya memang semuanya sekarang udah berbasis teknologi gitu ya. Jadi kadang mungkin yang sudah setengah usia kayak saya gitu udah agak susah pakai aplikasi, bisa didampingi oleh petugas-petugas yang muda di kantor-kantor BPJS Ketenagakerjaan di cabang-cabang gitu ya. Jadi memang sudah menuju digitalisasi, sudah menggunakan Android system, semua lewat handphone. Tapi kantor-kantor BPJS Ketenagakerjaan kan masih ada di provinsi, kabupaten, kota. Jadi siap untuk membantu ya. Kemudian tadi yang PHK, yang pertanyaannya Mbak Anggia ya, Anggita Mbak Anggia, mohon maaf. Yang PHK, tadi pertanyaan gimana ya? Kalau PHK memang kan ada hak-haknya sesuai Undang-Undang 13 2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja 11 2020, yaitu pesangon, uang penghargaan, dan juga uang penggantian hak atau bonus kalau misalnya memang perusahaannya bagus ya. Lalu setelah itu urus JHT-nya 30 dan 10% itu, dan ikut JKP, buru-buru lah, segeralah daftar JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, karena bisa mendapat 3 manfaat, yaitu manfaat uang tunai selama dia mencari kerja,
maksimal 6 bulan ya, negara memberikan uang untuk bantalan selama 6 bulan selama mencari kerja. Kemudian kalau dia belum ada bayangan dapat pekerjaan baru, maka dia melihat lowongan kerja, karena ada akses lowongan kerja kan yang kita berikan juga secara mobile juga lewat HP. Ada konsultasi juga. Kalau misalnya dia mantan seorang welder, las, kemudian dia di PHK dan ingin bekerja, ternyata ada lowongan yang menarik nih di Surabaya, dia tinggal di Kerawang lalu pengen ke Surabaya sebagai mekanik, kan ada gap kompetensi, dia bisa ikut pelatihan di lembaga-lembaga pelatihan kerja atau BLK secara gratis gitu ya. Nah kemudian setelah itu dia, tapi jangan lupa ya, hak dia dari perusahaan yang lama tetap harus diurus. Jangan hanya gara-gara ada JKP, ada uang tunai, ada akses pelatihan, ada lowongan, lalu JHT-nya juga diambil, lalu yang hak-haknya ini dihilangkan. Jadi jangan. Jadi itu kurang lebih gambaran saya. Lalu nanti kalau dia diterima lagi kerja baru sebagai mekanik, keterampilannya sudah lewat upskilling dan reskilling di lembaga-lembaga pelatihan, dia pergi ke Surabaya, dia kerja baru, iurannya berlanjut. Nah, sekarang kemudian sampai 56 tahun. Nah, saldonya itu JHT diterima nanti 56 tahun plus pengembangan. Jadi uang yang diiur oleh BPJS Ketenagakerjaan diolah, diinvestasi dengan adanya juga dana pengembangan dengan bunga yaitu di atas rata-rata bunga deposito nasional. Ini bisa dicek hitung-hitungannya, simulasi detailnya ke BPJS Ketenagakerjaan. Mestinya di sini ada juga sih narasumber BPJS Ketenagakerjaan. Tapi yang jelas secara regulasi uang yang diiur oleh para pekerja nanti dikembangkan, diinvestasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan sehingga nanti plus bunga. Bunganya itu harus di atas rata-rata bunga deposito nasional. Kalau per hari ini dari BPJS Ketenagakerjaan sudah memberikan di atas 5% ya. Nah itu uang JHT. Nah setelah itu dia 56 katakan pensiun gitu ya. Nah pensiun dia dapat yang namanya JP. Ada jaminan lagi JP. Kalau jaminan pensiun diberikannya adalah per bulan. Jadi beda ya, kalau JHT satu kali pas umur 56, tapi kalau JP per bulan dia dapat. Kalau di pegawai negeri sipil, JHT ini seperti taspen tadi Mbak Rahma cerita ya. Tapi kemudian tiap bulannya ada pensiun juga. Gitu Mbak Anggita. Oke. Oh ya mohon maaf tadi dari pemirsa ada yang menanggapi soal wirausaha. Ya. Nah sekali lagi memang JHT ini bukan diuntukkan untuk bantuan modal wirausaha, memang bukan. Lalu pertanyaan, iya tapi kan saya nggak dapat uang gara-gara peraturan menteri ini, kan masih dapat uang ya, dan uang-uang yang pesangon dan sebagainya. Kalau mau wirausaha, ada skema bantuan wirausaha lainnya yang tadi saya sebut, dari Kemenaker ada, TKM kemudian dari Kementerian UKM ada. Jadi masuk ke skema bantuan modal, bantuan sosial. Tapi kalau bicara JHT, JKP, JP, pensiun, JKK, JKM, itu adalah social security, jaminan sosial. Jadi memang beda jaminan sosial sama bantuan sosial. Kalau jaminan sosial, to secure seorang pekerja, untuk mengamankan seorang pekerja dapat bekerja produktif secara aman hingga hari tua, hingga pensiun. Tapi kalau bantuan sosial, ya dia bantuan, datangnya ketika memang situasinya force majeure, ada circumstances gitu ya. Ya dikasih bantalan gitu ya. Itu memang harus terus dipahami terus sih Mbak Anggita, dan memang kewajiban kami juga untuk terus memberikan pemahaman seperti ini. Ya, mungkin memang ini masih dibutuhkan sosialisasi yang lebih ya Bu, bahwa yang diberikan pemerintah untuk safety net untuk ketenagakerjaan itu ada beberapa program ya. Saya ingin ke Mbak Rahma. Mbak Rahma, tanggapan Anda dari kebijakan-kebijakan ini yang sudah disiapkan oleh pemerintah, yaitu nanti juga ada JKP, seperti apa Mbak? Ini sebenarnya cukup bagus Mbak Anggia. Tujuan pemerintah itu ingin masyarakat kita itu tetap selalu sejahtera gitu ya. Cuma memang kadang-kadang pelaksanaannya di lapangan itu yang berbeda dengan tujuan pemerintah. Nah ini saya juga ingin sedikit memberikan apa istilahnya, bukan saran ya, saya tidak menggurui Kemenaker gitu. Tapi mungkin sebaiknya gini Bu Indah. Harus ada suatu perkecualian Bu Indah. Jadi karena kan ada dua, ada jaminan pensiun, ada jaminan hari tua. Nah, jaminan hari tua ini bagi mereka yang full
mengalami atau sampai pada masa usia pensiun dari usia produktif 25 tahun sampai 56 tahun dia bekerja di tempat perusahaan itu sampai pensiun, itu oke lah, nggak apa-apa sampai dia menerima usia 56 tahun. Tapi perkecualian bagi mereka yang di sini misalnya dia pindah, dia jadi tenaga kerja asing di luar negeri atau dia juga kena PHK dan sebagainya. Mungkin ini juga perlu dievaluasi. Apakah tidak memungkinkan untuk sudahlah mereka adalah nanti ketika dia bekerja di tempat yang baru dia kan akan memulai lagi untuk menabung jaminan hari tuanya itu. Jadi intinya di sini dijadikan sebagai pesangon. Nah, karena di sini ada jaminan pensiun. Jaminan pensiun ini kan sudah ajak nanti akan diterimakan setiap. Jadi intinya di sini sudah akan menjadi suatu safety bagi mereka dalam suatu kelangsungan hidupnya dia ketika dia sudah tua. Nah, kalau jaminan hari tua ini mungkin karena ini terlampau lama dia pikir gitu ya. Katakanlah dia menunggu dari usia produktif sampai usia 56 tahun, jadi dia merasa apalagi dia kena PHK, apalagi dia keluar gitu. Mungkin dia ada tujuan lain walaupun pemerintah sudah menyiapkan dana bantuan yang lain gitu, misalnya memberikan modal dan sebagainya. Untuk bagi mereka orang kecil itu tidak cukup bantuan modal yang segitu, itu mungkin dia ingin mengembangkan satu usaha yang lain atau keluarganya besar. Banyak, mana dia harus membiayai sekolah dan sebagainya. Walaupun pemerintah udah nyiapkan semua dana BOS dan sebagainya, dalam satu kehidupan real itu tidak seperti apa yang kita kasat mata melihat secara gampang. Kenyataannya sangat berat beban masyarakat itu di yang terjadi di sekitar kita gitu, Bu Indah. Jadi mungkin ini harus ada perkecualian. Saya kurang setuju juga kalau semuanya harus disamaratakan 56 tahun, walaupun tadi ada yang dicairkan 10% dan 30% untuk perumahan. Tapi itu saya kira lebih baik mungkin yang 56 tahun ini difokuskan bagi mereka yang benar-benar sampai selesai masa pensiunnya. Tapi kalau early pension itu harus dipikirkan dulu oleh pemerintah, kurang efektif. Kalau misalnya ini kurang efektif, bagaimana sebaiknya supaya masyarakat ini ada suatu rasa kebahagiaan dan didukung oleh pemerintah dalam untuk menunjang suatu kehidupannya, bagaimana dia bisa tetap survive gitu. Seperti itu Mbak Anggia. Baik, saya ke Ibu Indah. Bu Indah, apa tanggapan dari Anda dari masukan Ibu Rama sekaligus menjadi closing statement dari Anda? Silakan. Ya, yang jelas maaf kalau saya tadi salah nangkap. Kalau soal pesangon, memang jaminan sosial bukan untuk memberi pesangon ya. Pesangon itu oleh pemberi kerja dan itu sudah ada di undang-undangnya jelas. Dari mulai 13 sampai 2000 sampai dengan Undang Cipta Kerja khususnya PP 35 2021. Jadi tidak bisa juga satu skema jaminan sosial mengandung arti di dalamnya pesangon bagi kelompok pekerja tertentu, misalnya pekerja yang resign atau mengundurkan diri secara voluntary. Kalau buat pekerja yang mengundurkan diri sebelum dia 56 tahun, ya memang nunggu 56 tahun. Tapi kan kita dorong memang begini loh, kalau seorang pekerja mengundurkan diri, mestinya dia sudah memikirkan apa saja positif dan negatifnya dari perusahaan itu, ya dari pemberi kerja gitu. Harusnya sudah ada bayangan gitu apa yang dia dapat gitu. Tapi kalau misalnya dia mengundurkan diri karena terzolimi, ya karena memang sudah tidak tahan, misalnya contoh buruh wanita, pekerja wanita yang mohon maaf kena pelecehan dan sebagainya, lapor ke Dinas Tenaga Kerja. Kita pastikan pengawas tenaga kerja akan menindak hal tersebut. Kita pastikan hak-haknya dapat terpenuhi. Dan di setiap perusahaan itu hampir ya, saya nggak bilang setiap, dan hampir di setiap perusahaan sudah ada perwakilan serikat pekerja, ada SP serikat pekerja PUK-nya di setiap perusahaan. Itu kalau dia resign, tapi kalau dia karena terzolimi. Kalau dia resign memang karena alasan dia pribadi, karena memang misalnya dia harus merawat anak dan sebagainya, atau tidak ada izin dari suami, atau seorang suami pun juga ingin kembali shifting ke wirausaha, oke. Nah dia kan ada perjanjian bersama yang diatur di setiap perusahaan. Kalau seorang mengundurkan diri maka dia dapat apa? Yang jelas kan mungkin ada beberapa hak yang dia tidak dipenuhi. Tapi kembali kepada JHT, ya memang ini suatu proteksi jangka panjang untuk hari tua gitu. Saya sih
saya belum melihat peluang dari suatu skema jaminan sosial hari tua dapat memberikan pesangon bagi para kelompok-kelompok pekerja tertentu, ada pengecualian. Namun demikian, saya sangat terima kasih concern ini dan masukan ini dari Mbak Rahma akan saya catat. Tentu semua masukan saya catat ya, sejak diundang-undangkannya tanggal 4 Februari kemarin, begitu banyak masukan dan concern dari kelompok-kelompok masyarakat, maka saya tampung, saya catat. Tapi memang nggak semua masyarakat juga menolak gitu, ada juga yang memahami. Tapi masa 3 bulan dari mulai 4 Februari sampai 4 Mei ke depan, masih berlaku Permenaker yang lama, 19, dan ini adalah momen untuk kita membangun pemahaman yang sama. Jadi sekali lagi Kemenaker mengucapkan banyak terima kasih atas segala masukan, saran, dan kritikan yang ada. Saya kembalikan kepada Mbak Gita. Baik, kita harapkan nanti implementasinya bisa berjalan ideal ya Bu, sesuai yang diharapkan saat membuat kebijakan ini. Terakhir saya ke Bu Rama. Bu Rama, silakan masukan dari Anda yang mungkin bisa menjadi bahan diskusi bagi pemangku kebijakan sekaligus menjadi closing statement. Terima kasih Mbak Gia. Pertama mungkin ini karena seperti biasa pemerintah kalau mau membuat permen itu selalu ujuk-ujuk, tahu-tahu keluar tanpa memberikan suatu sosialisasi dulu kepada katakanlah misalnya akademisi atau tokoh gitu ya. Nah ini mungkin juga saya tidak tahu apa memang sebenarnya sudah, kalau memang secara ini kalau permen itu mau dikeluarkan pastinya sudah ada FGD dan sebagainya, tapi mungkin sosialisasinya kurang. Yang kedua, ini juga edukasi kepada masyarakat, terutama yang mengikuti jaminan hari tua dan jaminan pensiun ini, hak dan kewajiban itu harus secara detail disampaikan kepada masyarakat supaya tidak bendol buri kata orang Jawa. Jadi intinya sudah clear di depan, nanti masyarakat akan jelas, akan tahu apa manfaat, benefitnya apa, misalnya kelebihan dan kekurangannya apa, itu harus dijelaskan kepada masyarakat. Yang ketiga, memang ini adalah tujuan dari program pemerintah yang luar biasa sebenarnya kepada masyarakat. Masyarakat juga harus paham dengan program-program pemerintah yang intinya adalah semua tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak ada pemerintah tujuannya yang lain-lain, semua kebijakan itu adalah pada social welfare. Insya Allah mudah-mudahan kalau semua di sini antara pemangku kebijakan, masyarakat duduk bersama, dibicarakan bersama, clear di depan, maka tidak akan terjadi suatu permasalahan di belakang dan insya Allah akan berjalan dengan lancar. Saya kira demikian. Baik, memang dibutuhkan sosialisasi yang detail ya kepada masyarakat agar tidak ada kekisruan dan masyarakat juga bisa paham dengan baik tujuan dari kebijakan program pemerintah ini. Kita harapkan akan bisa berjalan dengan lancar. Mbak Anja, termasuk juga di sini penempatan dana JHT dan JP ini di mana itu harus transparan. Karena ini jangka panjang. Nanti ketika nanti sudah berganti pemerintahan itu kan biasanya nanti ganti peraturan, ganti undang-undang gitu ya, ganti permen gitu. Nah ini masyarakat nggak tahu di mana pengelolaannya. Nanti kan takutnya subhat gitu, kabur. Jadi kita nggak boleh kabur. Sekarang harus semua transparansi. Oke, transparansi juga yang penting ya, menjadi hal yang penting dalam mengambil kebijakan bagi pemerintah. Baik, terima kasih Mbak Rama dan juga Bu Indah sudah berbagi informasi bersama kami. Sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Pemirsa, lunch